Ketemu homo juga ada. Kayak di lampu merah gitu dia perlahan maju gitu, terus tangannya mulai ke paha-paha gitu. Dituduh macam-macam gitu. Lembaga yang tidak kredibel, tidak profesional. Ini penipuan ini. Perkenalkan, saya Dewi, saya konsultan bisnis dan manajemen. Kami berdomisili di Kota Depok. Gua Fahirul Akmal. Gua di sini sebagai mahasiswa yang bekerja sambilan sebagai asisten dosen di STT Terpadu Nurul Fikri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Puji Asmoro. Aktivitas saat ini saya adalah seorang digital marketing di salah satu lembaga filantropi yang ada di Depok. Nama saya Lingga Permanajati, saya berprofesi sebagai driver ojek online dan saya berkuliah juga. Perkenalkan, gue Teddy, gue Butcher Staff di Med Solution. Butcher Staff itu orang yang motong daging ya, jadi daging-daging yang biasanya lo lihat di toko-toko frozen tuh. Nah itu kerjaan gue kayak gitu, bikin daging-daging tadi. Kalau susah senang nggak ada sih ya, susah senang semuanya, hampir semuanya senang karena di sini tujuannya kan kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan harapan terbesar kami adalah bisa memberdayakan teman-teman yang ingin sukses berwirausaha. Senangnya itu waktu kayak mereka berhasil gitu kan nyelesain suatu project. Tapi kalau agak sedihnya itu sih waktu kita kan praktikum, tapi mereka telat, suka telat gitu kan. Aduh. Oke. Nah, yang pertama susahnya itu awal-awal corona itu adalah naiknya filantropi yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Depok. Jadi susahnya itu kita banyak bersaing sama lembaga-lembaga filantropi lainnya. Kalau senangnya kita tidak bertemu langsung dengan klien atau orang, tapi kita bisa bekerja di rumah. Susah senang sih pasti ada di jalanan, kayak berantem sama orang, pengendara lain, terus ketemu abang-abang yang homo juga ada. Itu susahnya dia. Iya itu. Senang ya? Senangnya paling kayak apa, dapat orderan yang deket terus tipnya gede sih, itu yang senangnya. Yang nggak enak ya kan kebetulan ngikut di Med Solution kan dari awal-awal tuh ya. Yang nggak enaknya dulu ya, salah satunya sih sepi ya tempat kerja ya, karena belum ada banyak Butcher Staff. Waktu itu cuma berdua, sekarang sih udah berempat sama supervisor. Nggak enaknya ya, awal-awal tuh belum terbiasa sama tenaga yang harus dikeluarkan, jadi kayak kadang gampang capek gitu kan. Tapi makin kesininya malah berasanya tuh enak gitu, badan itu jadi lebih kuat rasanya. Senengnya gaji gede. Kami ada di suatu komunitas yang memang mereka ada di daerah yang di luar Jakarta. Kebanyakan dari mereka itu ibu rumah tangga, yang tentu saja mereka itu kurang melek teknologi ya. Jadi ketika dalam beberapa hal yang harus digital, misalnya harus mengisi link atau kita pokoknya yang serba digital, itu mereka benar-benar gaptek, nggak tahu gitu. Yang tadinya sepertinya akan mudah kalau ini bisa dijalankan dalam bentuk digital, ternyata kita harus manual gitu. Jadi harus misalnya bikin kuesioner ya harus ngeprint gitu, mereka harus isi form gitu, yang tentu saja itu memakan waktu. Jadi kita proses kegiatan yang misalnya tadinya hanya sebulan jadi perlu butuh waktu untuk lama lagi gitu kan ya. Itu aja sih sebenarnya. Pengalaman berharganya ketika teman-teman mahasiswa itu berhasil nyelesain project, terus mereka juga bisa nyelesain project gitu kan, terus di-upload ke LinkedIn sebagai portofolio mereka. Berarti kan mereka udah berhasil ya gitu. Satu pengalaman yang tak terlupakan itu saat berinteraksi dengan klien, kita itu dituduh macam-macam gitu. Lembaga yang tidak kredibel, tidak profesional. Ini penipuan ini gitu. Nah, apa ya itu doang, yang abang-abang homo itu doang yang masalah. Ya jadi waktu saya ngambil orderan di daerah Cililitan,
tujuannya jauh, lumayan jauh di Jakarta Utara ya. Kayak di lampu merah gitu dia perlahan maju gitu, terus tangannya mulai ke paha-paha gitu. Mas Dinka itu homo dari mana? Dari perlakuannya itu? Iya, dari perlakuannya terus sama tangannya lama-lama meluk gitu-gitu. Apa yang Mas Lingga lakuin setelah itu? Turun-turun atau gimana? Ya kalau turun sih ntar dapat suspend, jadi paling saya kayak menghindar-hindari gitu aja. Dari segi lingkungan sih banyak orang-orang yang bisa ngasih pembelajaran secara baik ya tuh, dan pengalaman berharga tuh kayak kita jadi orang yang lebih bersyukur dulu dengan kondisi saat ini sampai nanti akhirnya baik sih. Jadi alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 tahun ini PT Edukasi Gemilang Kencana sudah berhasil membantu memberikan pelatihan dan pendampingan terutama untuk meningkatkan bisnis beberapa UMKM di Kota Depok ya. Untuk profesi tadi itu tentunya bakalan ngembangin programmer kecil gitu kan. Karena kan kita ngoding, jadi pastinya bakalan ada efeknya tuh. Programmer di Kota Depok pastinya banyak nih yang memiliki dasar gitu kan. Kayak apa sih namanya? Karena kita kan udah beralih ke era teknologi kan ya. Pastinya butuh banget nih skill ngoding, dasarnya gitu kan, kemampuan komputer gitulah istilahnya. Satu yang sudah diberikan lembaga filantropi secara luas ya, itu bermanfaat sama masyarakat. Yang pertama dari segi pendidikan, karena kita bergerak di bidang pendidikan, jadi mahasiswa itu kita berikan pendidikan, kemudian mereka melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Itu entah itu mengajar, kemudian bakti sosial, terus bantu-bantu RT lah gitu. Hal positifnya ya itu sih, kayak saya dapat ngantar orang gitu, kayak seneng aja gitu ngantar-ngantar orang berbuat baik gitu. Ada juga yang pernah nggak dibayar juga pernah. Kontribusinya sih sesuai dengan tujuan Meet Solution ya, jadi kan Meet Solution itu pengen ngasih daging dengan kualitas terbaik ya di Depok ya. Nah, gue berharapnya sih dengan gue jadi bacer, itu gue bisa ngasih kualitas daging yang terbaik buat orang-orang yang beli di tempat gue gitu. Jadi gue bisa ada kerasa puas sendiri gitu di hati gue. Sebenarnya problem UMKM itu kalau mereka mau sebenarnya modal berapapun sekarang itu kan bukan masalah ya. Hanya mereka perlu pelatihan dan pendampingan yang ekstra gitu kalau saya bilang. Jadi apapun usahanya kalau bisa ya pemerintah memberikan fasilitas. Misalnya kalau untuk wirausaha yang bergerak di bidang makanan misalnya, jadi diberi kemudahan untuk mereka mengurus sertifikat halal atau PIRT gitu. Kalau yang dari pemerintah sih kayaknya udah nggak ada sih ya, kayak bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Cuman mungkin karena ini kan perkuliahan ya, jadi materinya untuk semester 1 ini menurut gua sendiri terlalu cepat berkembangnya gitu. Jadi pastinya kita bakalan nge-push terus gitu kan, ilmu-ilmunya, skill ngodingnya, itu tentunya nanti takutnya bakalan mahasiswanya itu susah paham gitu. Di sistem sih, sistem protokolnya. Karena kita bersaing dengan lembaga lain, kemudian ada sistem yang payung hukum yang menggawangi itu. Jadi kita kayak bergelut itu sama sesuatu yang tak nampak gitu. Jadi kita sering ada yang melanggar hukum. Maksudnya melanggar hukum itu ada hal-hal konten yang itu sensitif bagi mereka, tapi kita itu biasa aja sih. Kemudian itu bermanfaat sama masyarakat, tapi di payung hukum itu kayak sensitif kata mereka gitu. Jadi kita kayak ini kita bergelut dan bertarung dengan sistem yang tak nampak, tapi kita harus memahami mereka gitu. Ya bensin sih yang menurut saya masih harganya mahal, walaupun kemarin turun ya yang Pertamax itu, tapi tetap terkendala di bensin sih. Penyedia jasanya supaya dapat
apa kayak uang tambahan intensif gitunya sih. Kalau yang menyangkut pemerintah sih saat ini gue ngeliatnya kayak profesi bacer tuh masih belum banyak yang tahu gitu ya. Gue sih berharap pemerintah itu bisa nge-branding profesi-profesi gitu yang belum terkenal saat ini. Kan makin modern kan makin banyak profesi kan ya. Mungkin jadi ide bagus juga gitu pemerintah itu mengenalkan berbagai macam profesi-profesi yang baru untuk anak muda gitu. Jadi nggak mentok ke itu doang gitu profesi saat ini. Saya akan bikin program satu wilayah kelurahan mereka bisa memaksimalkan untuk memberikan pendampingan bagi ratusan UMKM yang ada di wilayah tersebut dalam satu wadah untuk bisa maju bersama dan mendapat pendampingan yang maksimal. Mungkin untuk skill-skill perkembangan komputer kayak gini, ngoding kayak gini mungkin udah harus dipelajari sejak kecil mungkin ya. Jadi anak-anak SD itu untuk kemampuan komputernya itu nggak cuma dasar, misalkan kayak Microsoft Office atau pengenalan hardware gitu. Mungkin udah masuk ke coding gitu ya. Soalnya kita kan bakalan pakai. Jadi udah ada dasarnya gitu kan, jadi di perkuliahan tinggal memperkuat aja. Ntar mikir dulu gak boleh. Soalnya nggak mikir ke jadi pejabat. Hal apa yang ingin saya lakukan yang berkaitan dengan digital marketing itu ya mencerdaskan bangsa Indonesia ini tentang arti pentingnya itu digital marketing. Karena kita masih awam gitu. Apa sih digital marketing? Oh, yang di depan laptop. Oh, nggak mesti di depan laptop, di depan handphone juga kita bisa melakukan digital marketing. Jadi, harapan besar saya, semoga digital marketing ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Banyak itu aja sih, kurang-kurangin kendaraan terus supaya masyarakat pindah ke ojek online atau angkutan umum gitu aja. Gue sih pengennya ya, pertama tuh mengedukasi masyarakat kalau daging itu nggak selamanya buruk gitu loh. Kan banyak ya, orang-orang tuh makan daging, oh takut kolesterol, takut apa gitu kan. Nah gue tuh mungkin kalau gue jadi pemerintah nih, gue tuh pengennya tuh ngasih tahu kalau daging itu baik tuh buat lo gitu. Jadi kayak ada subsidi buat makan daging tuh, itu penting loh ternyata. Jadi semua orang itu dari kalangan bawah sampai atas tuh ngerasain daging secara layak gitu. Tuh, gue pengennya kayak gitu sih kalau ada kebijakan yang bisa gue ubah. Jadi entah dari mereka bisa menyalurkan atau menghubungkan para UMKM ini dengan pihak-pihak terkait yang misalnya bisa memberi pendanaan, bisa melakukan pembinaan, memberikan pelatihan, bahkan pendampingan secara intensif kepada UMKM itu dan bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka untuk mengurus segala syarat administrasi, baik itu BP POM, sertifikat halal, dan lain-lain. Ya, jadi bisa maksimal mereka mengembangkan usahanya. Mungkin kalau dari kota Depok ini gue nggak pernah dengar sih ada kayak pelatihan ngoding dari pemerintah kotanya. Mungkin dari situ ya. Jadi nggak cuma asdos aja, tapi bisa dari pemerintahnya ngadain kayak pelatihan. Bisa jadi untuk anak SMK. Soalnya kan yang gue alami sendiri. Di SMK gue tenaga ajarnya kurang gitu, jadi dari situ. Tolong ya, sistem yang dibangun itu sedikitlah menguntungkan kami gitu, karena banyak hal-hal yang kayak disensor lah, disuspend lah, padahal itu konten-konten yang menarik, kemudian itu adalah hal-hal yang menarik bagi bermanfaat bagi masyarakat, tapi malah disuspend. Itu tolong sangat ya, mohon itu sedikit dikurangi. Ketika kita ngiklan ada kata-kata yang misalnya berkaitan tentang Palestina itu pasti diblokir. Ya itu aja sih yang tadi kayak lalu lintas aja sama BBM itu supaya di jalan aman, lancar gitu. Terus masalah bensin kayak turunkan harganya ataupun dari pihak ojek online-nya itu dapat uang intensif untuk dapat beli bensin gitu. Kalau harapan gue ya semoga ada peraturan tuh yang bikin masyarakat itu punya subsidi buat makan daging gitu. Jadi nggak cuma 2 kali setahun kayak Idul Adha sama Ramadan ya, itu kan nggak akhir itu doang gitu. Jadi seenggaknya tuh 3 bulan sekali lah menurut gue tuh makan daging gitu.
Kalau bisa 2 bulan sekali, sebulan sekali itu lebih bagus gitu. Jadi masyarakat itu dapat subsidi lebih baik. Oke, bagi teman-teman wirausaha, baik UMKM atau para anak muda yang punya keinginan untuk berwirausaha atau mengembangkan usahanya, bisa menghubungi kami, EduSearch, PT Edukasi Gemilang Kencana. Mungkin tadi ya, yang di akhir itu emang harus diperkuat ya, soalnya kan untuk tenaga pengajar tentunya bakalan berpengaruh juga untuk dari sisi penerima materinya, kayak gitu. Soalnya kalau tenaga ajarnya nggak bisa ngajar, terus kita mau gimana gitu kan sebagai pendengarnya. Semoga masyarakat umum semakin tahu tentang banyaknya profesi di Indonesia, khususnya digital marketing ini, sehingga masyarakat bisa lebih mengeksplor pekerjaannya bukan hanya di offline tapi bisa juga melalui online, yaitu salah satunya digital marketing. Saya tuh pengen ngasih tahu ke semua orang kalau makan daging itu sebenarnya sehat gitu. Yang bikin nggak sehat itu pola pikir kita. Dan buat kalian yang nggak suka daging, cobain daging secara rutin dan cobalah beli di Metion. Iya, saya harapnya itu sih sebagai driver ojek online gitu diperhatikan kayak apa bensinnya, terus sama lalu lintasannya. Kadang lampu merahnya mati, kadang pengendara lainnya juga serobot-serobotan. Itu sih yang bikin bahaya. Oke, itu tadi dari closing. Terima kasih Mas Lingga. Ya, sama-sama.